Oke teman-teman, di video sebelumnya saya membuat konten tentang prediksi untuk timnas kita U20 ketika menghadapi Yaman. Dan saya membuat prediksi dengan skor 0-0. Tetapi setelah hasil pertandingan ternyata tepat, yaitu hasilnya 0-0. Karena saya melihat beberapa faktor ya kenapa hasilnya 0-0. Kalau kita melihat dari segi pertandingan ketika Yaman melawan Uzbekistan, Yaman melawan Iran, juga Indonesia melawan Uzbekistan, Indonesia timnas kita U20 juga melawan Iran, itu dari segi permainan hampir sama ya teman-teman. Tetapi untungnya ya kita kemarin tidak kalah menghadapi Yaman. Pada dasarnya kita diserang atau dikurung oleh Yaman di babak-babak akhir. Memang kalau saya melihat dari pertarungan kemarin, permainan kemarin itu timnas kita U20 yaitu mampu menggempur pasukan Yaman di menit pertama, di babak pertama. Tetapi setelah saya lihat beberapa menit pertandingan, lalu di babak kedua kita dibalik digempur habis-habisan oleh Yaman. Tetapi alhamdulillah kita tidak kemasukan gol ya, atau posisi kita masih tetap di posisi ketiga dan Yaman di posisi keempat. Walaupun itu apapun itu namanya hiburan ya, tetapi itu tidak berdampak apa-apa terhadap permainan kita. Dan kita tetap saja harus angkat koper dari Piala Asia yang berlangsung di Shenzhen, China di tahun 2025. Nah, menurut saya ini harus segera dievaluasi oleh federasi, yaitu tentunya Bapak Erick Thohir, untuk segera mengevaluasi pelatih kepala Coach Indra Sapri ya. Karena pada dasarnya kalau kita melihat dari skill individu pemain-pemain kita U20 itu sudah sangat baik ya, tetapi kompak defense dan kolektivitas mengenai permainan kita kurang begitu kompak, dan jarak lini antar lini itu terlalu jauh sehingga kita tidak mampu menguasai lapangan tengah. Ketika kita tidak mampu menguasai lapangan tengah, yang terjadi hanyalah kitanya di defense atau bertahan di belakang. Nah, terjadi gempuran-gempuran yang dilakukan oleh permainan-permainan lawan, sehingga kita pun kadang-kadang salah mengantisipasi mengenai pertahanan dan kita pun harus kemasukan. Itu biasanya yang sering terjadi di timnas kita U20 ya teman-teman ya. Oleh karena itu sebaiknya federasi segera mengevaluasi atau kalau bisa mengganti Bapak Indra Sapri dengan pelatih-pelatih dari yang modern ya, mungkin dari Spanyol atau dari Belanda, itu yang kita harapkan, atau dari tim Amerika Timur atau Amerika Selatan juga bisa ya. Itu kan banyak sekali ya pelatih-pelatih yang mempunyai visi dan misi yang dengan permainan-permainan yang sangat cepat, dengan kolektivitas yang sangat tinggi ya, dengan bisa menggunakan, kalau Belanda itu biasanya menggunakan total football, tetapi kalau Spanyol itu menggunakan sistem tiki taka. Dan itu sistem tiki taka itu pernah dilakukan oleh Spanyol, dan akhirnya Spanyol mampu membawa masuk ke Piala Dunia 2 kali ya. Tetapi total football belum ya, tetapi hanya mampu menjadi juara Piala Eropa kalau nggak salah itu ya, ketika permainan total football yang dilakukan oleh Belanda. Nah, oleh karena itu ya prediksi kita ya tetap sama 0-0 dan hasilnya juga 0-0 ya. Dan pemain kita U20 harus angkat koper. Kalau kita melihat dari stamina dan fisik ya, kalau fisiknya sudah, bodinya sudah tinggi ya. Kalau kita kemarin kita lihat pemain-pemain kita dari segi postur itu sudah sangat tinggi dibandingkan pemain Yaman. Tetapi kalau kita melihat dari segi stamina ya, memang kita selalu kedudukan stamina. Memang perbedaannya antara pelatih Coach Indra Sapri dengan Coach Sintayong itu dari segi stamina kalau saya lihat. Di dalam kalau Sintayong itu memang yang dilakukan didikan itu pertama adalah fisik atau stamina ya. Jadi diasah stamina dulu. Nah, setelah itu baru skill belakangan, itu nomor 2. Skill itu nomor 2, pertama adalah stamina, karena walaupun skill kita luar biasa bagus ya, tetapi ketika kita tidak mempunyai stamina yang cukup ya pasti ya kita akan keduduran di 45 menit kemudian. Ini yang terjadi di timnas kita U20. Makanya kalau kita lihat di babak pertama kita mampu menggempur, di babak kedua kita keteter. Itu seperti kita kembali ke setelan pabrik. Zaman dulu juga seperti itu ya. Di zaman-zaman tahun 90-an 90-an 8, tahun 2000-an gitu ya. Permainan-permainan kita seperti itu. Oke, kalau kita dari babak pertama kita tuh memang luar biasa ya dalam segi serangan. Tetapi setelah babak kedua kita pasti hancur-hancuran di situ. Kalau kita melihat dari skema-skema yang terjadi. Makanya kalau kita lihat dari permainan pelatih kepala Coach Indra Sapri memang seperti kembali ke setelan pabrik.
Dan sekarang ini adalah semakin modern ya, seharusnya kita harus bisa melihat ya stamina lawan itu seperti apa ya. Oleh karena itu ya, salam saya buat saya ya, lebih baik Ketua Federasi Bapak Erick Thohir segera harus mengevaluasi pelatih kepala Coach Indra Sapri untuk mengevaluasi Bapak Indra Sapri agar diganti atau bagaimana gitu. Sebaiknya menurut saya diganti ya, diganti lebih baik lagi gitu. Memang sudah baik ya, dari segi AFF atau Asia Tenggara, Indra Sapri sudah sangat lumayan mampu membawa beberapa kejuaraan. Tetapi kalau setelah kita naikkan ke level yang agak tinggi sedikit, yaitu level Asia, pasti akhirnya kita harus mengalami kekalahan seperti ini. Oke, dari saya, Sakit Gadar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.